Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, tim penguji yang terhormat, saya Emilia Nurjana, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Al-Ikhlas Mulyorejo Dalgan. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, pada tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di unit kerja saya SMK Al-Ikhlas Mulyorejo Dalgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Semangat ya hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas disiapkan, Mas Putra. Memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ibu absen terlebih dahulu ya. Al-Waladul Sanil, Amanda Putri, Bima Rohmani, Divayatul, Egi, Eka Nisfi. Baik, sudah. Jurnalnya sudah diisi? Baik. Selanjutnya Ibu mau mengecek kerapian kalian semua, juga kebersihan di lingkungan. Silahkan dilihat apabila masih ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Apabila ada sampah-sampah di sekitar, dibersihkan. Sudah? Jadi alangkah baiknya kita senantiasa untuk selalu menjaga kerapian dan kebersihan di sekitar. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, silakan berdiri terlebih dahulu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Nah, untuk memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian, awal kalian untuk mengikuti materi hari ini. Silahkan kalian buka grup kelas, Ibu kirim linknya, langsung dikerjakan pretestnya. Ada 5 soal, Ibu beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Isi namanya kalian dulu, kemudian langsung dikerjakan. Baik, nah anak-anak sebelum memulai materi pada hari ini, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa?
Tanam paksa, benar sekali. Selain itu kita membahas tentang apa lagi? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masa penjajahan, yaitu salah satunya adalah sistem tanam paksa. Jadi kalian masih ingat kemarin pada masa sistem tanam paksa, masyarakat pribumi kan disuruh menanam tanaman wajib yang laku di pasaran internasional. Apa saja tanamannya? Rempah-rempah. Jadi memang pada waktu tanam paksa tersebut, masyarakat Indonesia disuruh menanam tanaman yang laku di pasaran internasional. Tapi pada prakteknya itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan awal pada pelaksanaan tanam paksa. Terjadi banyak penyelewengan yang sangat merugikan rakyat. Salah satu hal yang membuat rakyat melakukan perlawanan adalah pada masa penjajahan karena perlakuan kejam dari pemerintah kolonial. Nah, Ibu di sini mau menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Rakyat kita pun melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda. Perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum pembentukan nasional ya. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, anak-anak, tahukah kalian bagaimana reaksi rakyat Indonesia ketika kedatangan bangsa asing? Bagaimana reaksinya? Bagaimana Mbak Indi? Disambut dengan baik. Jadi awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia memang rakyat Indonesia itu menyambut bangsa Eropa itu dengan baik karena memang tujuan awal mereka adalah untuk berdagang, mencari rempah-rempah. Benar sekali. Jadi awal kedatangan mereka itu tujuannya adalah untuk berdagang, tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, para pemerintah kolonial Belanda atau orang Eropa ini mulai serakah. Mereka ingin menguasai hasil bumi dari rakyat Indonesia. Jadi akhirnya mereka melakukan penjajahan. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana reaksi rakyat Indonesia ketika dijajah? Bagaimana reaksinya? Marah. Melawan. Iya, benar sekali. Jadi reaksi rakyat Indonesia ketika akan dijajah, ketika mereka dijajah, mereka melakukan perlawanan. Contohnya seperti apa? Perlawanan rakyat yang dilakukan untuk melawan pemerintah, contohnya apa saja? Perlawanan Patimura, apalagi? Perlawanan Pangeran Diponegoro, kemudian Perang Padri. Jadi perlawanan rakyat ini itu dilakukan hampir di berbagai daerah, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat ini melakukan perlawanan. Yang akan kita pelajari dari video yang Ibu tampilkan tadi, juga mengutip kata-katanya dari Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi kutipan dari Bung Karno ini bisa kita jadikan motivasi bahwa pada zaman dahulu memang perjuangan rakyat itu mengusir penjajah. Mereka perlawanannya dengan perang. Tapi di masa sekarang tidak seperti itu. Nah, yang patut kita contoh, kita teladani adalah bagaimana kita, kalian, generasi sekarang itu menghargai jasa-jasa para pahlawan, menteladani sikap semangat berjuang mereka, mencintai tanah air mereka, sampai mereka rela berkorban, rela mengorbankan nyawa mereka untuk mengusir penjajah. Nah, itulah salah satu nilai positif yang dapat kita ambil, jadikan motivasi bersama untuk menghargai dan juga mengingat tauladan, meniru tauladan dan semangat mereka dalam mencintai dan juga menjaga negara kita. Sampai hari ini tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Benar sekali. Itu adalah salah satu bukti bahwa rakyat Indonesia ini tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa kalau para pahlawan sebelum Indonesia merdeka, mereka sangat banyak sekali berjuang. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Silakan dilihat, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Jadi nanti kalian akan mampu menguraikan bagaimana perlawanan Pattimura, kemudian kalian nanti akan mampu menganalisis terjadinya Perang Diponegoro, menganalisis jalannya Perang Padri, dan juga perlawanan rakyat Bali. Jadi nanti kalian akan bisa menganalisis bagaimana perlawanan-perlawanan tersebut melawan pemerintah kolonial. Pertemuan kita pada hari ini kita akan menerapkan model project based learning, di mana dalam kegiatan hari ini nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan kalian akan berdiskusi bersama. Jadi nanti kalian akan mengerjakan sebuah proyek yang akan kalian kerjakan, yaitu nanti kalian akan membuat poster infografis. Tahu? Nah, nanti kalian akan belajar membuat poster infografis di aplikasi Canva. Lalu kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian juga akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian ini Ibu lakukan secara lengkap dari ketika kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian ketika kalian mengerjakan produk kalian, nanti produk kalian juga Ibu nilai dalam penilaian keterampilan hasil produknya, kemudian penilaian sikap selama kegiatan pembelajaran, dan juga nanti post test di akhir pembelajaran. Ibu akan menampilkan sebuah video, silakan diperhatikan. Sudah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, memperlihatkan tentang apa? Perang. Ya, benar sekali. Jadi video yang Ibu tampilkan tadi adalah tentang perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi yang video yang kalian lihat tadi itu merupakan video Perang Jawa. Nah, dari gambar-gambar tersebut, dari tokoh-tokoh pahlawan yang barusan kalian lihat, ini ada siapa saja? Pattimura, benar sekali. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, di uang 5.000, pasti kalian tidak asing. Kemudian siapa lagi? Ya, terus yang naik kuda itu siapa? Pangeran Diponegoro. Kemudian Sti Ngurah. Jadi ini adalah tokoh-tokoh dalam perlawanan rakyat yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya bahan ajar yang sudah Ibu share di grup sudah dipelajari? Sudah dibaca? Nah, jadi sesuai dari bahan ajar yang sudah Ibu share di grup tadi, itu adalah materi tentang tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi bagaimana perlawanan Pattimura terhadap penjajah, bagaimana perlawanan Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial, bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap penjajah, bagaimana perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah kolonial. Ada yang tahu? Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini nantinya kalian masing-masing kelompok akan Ibu bagi sesuai dengan tema. Jadi Ibu bagi dulu kalian menjadi kelompok. Ini jumlahnya ada berapa? 19 ya, Ilham tidak masuk satu, berarti nanti ada satu kelompok yang jumlahnya 4 anak. Kelompok 1 Puput, Imro, Renita sama Udin. Kelompok 1 nanti temanya tentang perlawanan Pattimura. Kelompok 2 tentang Perang Diponegoro atau perlawanan rakyat Diponegoro. Kelompok 3 tentang Perang Padri. Dan kelompok 4 tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali. Ini adalah LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Jadi ada 4 tema.
Kemudian kalian akan ibu bagi LKPD. LKPD ini nanti untuk masing-masing kelompok. Di sini ada materi apa yang kalian kerjakan, tema apa yang kalian kerjakan, kemudian langkah-langkahnya, dan kemudian hasilnya nanti kalian tulis di sini. Ini adalah LKPD untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya nanti kalian ketika berdiskusi kalian akan mengerjakan proyeknya, yaitu membuat poster infografis. Ini adalah contoh poster infografis yang akan kalian kerjakan. Jadi kurang lebihnya kalian nanti akan membuat seperti ini. Tapi kalian bisa membuat yang lebih bagus, lebih kreatif daripada ini. Silakan dilihat terlebih dahulu. Di LKPD tersebut ada langkah-langkah kegiatannya. Juga nanti ada tema yang akan sampean kerjakan. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama sesuai dengan tema di LKPD masing-masing kelompok. Kemudian nanti kalian berdiskusi dan juga membuat proyek. Proyeknya apa tadi? Membuat poster infografis. Nah, jadi kalian mengerjakan poster infografis tadi dengan berdiskusi juga mengerjakan LKPD. Nah, kemudian kalian setelah di masing-masing kelompok kalian perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi terlebih dahulu. Kalian browsing terlebih dahulu atau melalui bahan ajar yang sudah ibu berikan atau dari sumber belajar lain, terserah kalian, tentang tema yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti dalam infografis yang kalian buat itu juga akan menilai detailnya. Jadi dari mulai materinya yang kalian masukkan, frontnya dan sebagainya, penilaian dari hasil produk kalian yaitu poster infografis. Nanti silakan dibuat semenarik mungkin, sekreatif kalian. Nah, waktu mengerjakannya, ibu beri waktu kalian 30 menit. 30 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan produk infografisnya dan juga menyelesaikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai langsung dipresentasikan. Jadi tugasnya harus selesai hari ini dalam waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang tidak paham atau tidak mengerti bisa ditanyakan ibu. Silakan. Dicari dulu materinya apa yang mau kalian masukkan, diperhatikan juga langkah-langkah di LKPD. Kemudian setelah mencari informasi nanti kalian masukkan dulu, kalian tulis, kemudian membuat posternya. Gini dah. Bagaimana? Ya, ini template dulu, kemudian ini materi browsing, ditulis. Di LKPD-nya jangan lupa. Selama proses diskusi ini ibu juga melakukan penilaian tadi ya. Kelompok 3 produknya sudah seperti apa ibu lihat? Jadi infografisnya ini tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Jadi dari awal ini tentang itu penyebab perlawanan. Kemudian jalannya perlawanan ada beberapa hasil.
telah dilakukan Pattimura melawan penjajah Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Salah satunya pertempuran terbesar yang dipimpin ketika Raja Maluku bersatu untuk merebut benteng Dorstede dari tangan penjajah Belanda. Latar belakang perlawanan Pattimura semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran, dan kerja paksa yang membuat rakyat Maluku semakin menderita. Untuk perlawanan Pattimura menyatukan semangat perjuangan orang-orang Islam dan Kristen untuk melawan Belanda, memimpin pasukan untuk melawan dan menentang Belanda, menghancurkan kapal-kapal Belanda dan menguasai benteng-benteng Belanda. Akhir dari perlawanan Pattimura pada Desember tahun 1817, Pattimura didukung gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang lain, bagaimana cara yang dilakukan Belanda untuk mengalahkan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura? Cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan tipu muslihat dan politik adu domba. Politik adu domba ini dengan pihak Belanda menjanjikan hadiah yang sangat besar kepada siapa yang membantu Belanda pada saat itu. Selain itu, politik adu domba Belanda berhasil menghasut suku-suku di Maluku untuk berselisih dan melakukan pengkhianatan sehingga melemahkan pasukan Pattimura karena membocorkan strategi perang dan lokasi persembunyian Pattimura, sehingga Pattimura ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati di alun-alun kota Ambon. Ada yang bagaimana mengganjal dari jawaban bagaimana? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Baik. Saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda yang berjudul Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu masih pada abad ke-19 karena di tanah Jawa khususnya Surakarta dan Yogyakarta semakin mengerikan. Bekas penderitaan rakyat itu semakin berat karena tiba-tiba membayar berbagai macam pajak seperti pajak tanah, pajak pemekaran, pajak jual pintu, pajak ternak, pajak bulan nama, dan pajak penyewa tanah atau terima jabatan. Pada tahun 1833, toko Belanda ini dikenal sebagai toko yang sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro. Dan pada suatu hari di tahun 1835, Siswen dan Tati yang mau tanya, silakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perlawanan Diponegoro atau diskusi perang merupakan perang yang besar karena banyaknya pasukan yang terlibat seperti 200.000 penduduk yang ikut dalam perlawanan. Strategi apa yang dilakukan Belanda sehingga pada akhirnya perlawanan rakyat berhasil dipukul mundur. Mengingat kekuatannya pasukan Pangeran Diponegoro, Belanda yang awalnya menggunakan strategi pengejaran untuk menangkap Pangeran Diponegoro, tetapi justru banyak korban
berjatuhan. Akhirnya mengubah strategi yang dilakukan yaitu pengepungan melalui pembangunan benteng dan pos pertahanan atau benteng stelsel. Dengan sistem benteng stelsel, ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin dari kami kalau kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak selesai berdiskusi, selesai kalian presentasi, bagaimana pengalaman kalian setelah mengerjakan proyek tadi? Senang? Kenapa kok senang? Dapat pengalaman baru. Gimana, ada yang mau menjelaskan pengalamannya pribadinya? Silakan Mbak Indi. Senang Bu, karena telah mendapatkan pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah saya dapat, yaitu mengaji dengan kantor infografi. Oh iya, baik, bagus ya. Jadi di era pembelajarannya sekarang, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu akan sering memberi kalian tugas pakai aplikasi saja, jadi tidak manual lagi. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan menilai hasil dari poster infografis kalian, juga penampilan kalian ketika presentasi. Anak-anak selesai berdiskusi. Kira-kira dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, silakan Bro. Baik, kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini adalah bahwa perlawanan yang dilakukan rakyat seperti perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, Mahapati, dan perlawanan rakyat Bali semuanya memiliki kesamaan yang sama, ingin mengusir pemerintah perlawanan kolonial Belanda. Kebijakan yang merugikan rakyat diberlakukan sewenang-wenang, kerja paksa, pajak tinggi, semuanya mengusirkan rakyat. Akhirnya rakyat itu melakukan perlawanan, namun Belanda melakukan muslihat dan mengadu domba rakyat, sehingga melakukan perlawanan dan dilakukan rakyat. Akhirnya rakyat kalah. Bagus. Jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan Mbak Indi tadi. Oh iya Mbak Imro, itu lupa karena namanya hampir sama. Jadi terima kasih untuk Mbak Imro. Yang dapat kita simpulkan bersama pada materi kita hari ini tentang perlawanan rakyat. Yang pertama tentang perlawanan rakyat Patimura. Perlawanan rakyat Patimura tadi itu latar belakangnya adalah karena perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah kolonial terhadap rakyat. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat ini melakukan perlawanan. Yang sudah disimpulkan Mbak Imro tadi sangat bagus. Jadi memang sudah menganalisis kesamaan dari 4 perlawanan yang sudah dilakukan rakyat tadi. Kalau semuanya sama, karena perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah kolonial, pajak yang tinggi, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kemudian kerja paksa, dan banyak hal lain yang sangat merugikan rakyat yang benar-benar dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengambil keuntungan. Dan kesemuanya perlawanan tersebut memang berhasil digagalkan oleh Belanda. Jadi rakyat kita banyak sekali berkorban, banyak sekali kehilangan nyawa, harta benda dan sebagainya dalam perlawanan tersebut. Karena memang Belanda melakukan tipu muslihat, politik adu domba, dan juga perlakuan-perlakuan yang membuat rakyat mau membantu mereka. Nah, sampai sini anak-anak, Ibu mau melakukan post-test seperti awal tadi untuk mengecek pemahaman kalian setelah kalian berdiskusi, memahami materi. Ibu pengen lihat nilai yang kalian dapat dari post-test. Silakan dikerjakan di link grup yang sama kayak tadi. Post-testnya di grup, silakan dikerjakan.
dirasatukan, kemudian mengalami perasaan kalian selama mengerjakan tugas sampai selesai dan semuanya. Silakan ditulis. Diekspresikan dengan terima kasih untuk refleksi yang sudah kita lakukan hari ini. Selanjutnya Ibu mau mengingatkan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, kalian mengerjakan evaluasi di bahan ajar yang sudah Ibu share. Ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Selanjutnya, jika sudah, Ibu akan menilai LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Lalu, Ibu mau mengingatkan untuk materi selanjutnya, materi yang akan kita pelajari setelah pertemuan hari ini, yaitu masih tentang perlawanan rakyat. Bedanya perlawanan rakyat setelah abad ke-20. Jadi kalau perlawanan rakyat pada hari ini, kita akan mempelajari tentang perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan. Pada pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari perlawanan rakyat seputar pergerakan nasional. Jadi beda-beda bentuk